Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pensiunan sekalian, jangan skip video ini. Hari ini, tanggal 17 Mei 2026, ada informasi mengejutkan yang baru saja kami terima terkait gaji ke-13 dan rapel pensiunan PNS. Informasi ini sangat berbeda dengan yang selama ini beredar di grup WhatsApp. Taspen baru saja mengeluarkan pernyataan yang bikin ribuan pensiunan terkejut. Ada yang senang, ada yang kecewa, dan ada yang bingung. Di video kali ini, saya akan bongkar tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Jangan kemana-mana, karena di detik-detik terakhir video ini, ada satu hal penting yang kalau Bapak Ibu tidak lakukan sebelum akhir bulan ini, bisa membuat pencairan gaji ke-13 Juni nanti gagal total masuk ke rekening. Saya serius, ini bukan gertakan. Sudah ada ribuan pensiunan yang mengalaminya bulan lalu. Jadi tetap di sini sampai akhir. Saya jamin, video ini akan mengubah cara Bapak Ibu memandang informasi pensiunan yang beredar di luar sana. Baik, kita langsung ke inti permasalahan. Hari ini 17 Mei 2026, sudah 2 minggu lebih sejak pencairan gaji rutin Mei kemarin. Dan pertanyaan yang paling banyak masuk ke channel ini adalah, Min, kok gaji saya masih tetap? Katanya ada kenaikan, katanya ada rapel, kok belum masuk-masuk? Ada juga yang bertanya, Min, di grup WA katanya rapel cair tanggal 20 Mei, benarkah? Bahkan ada yang komplain, kenapa tetangga saya bilang sudah dapat notifikasi rapel, tapi saya belum? Bapak Ibu dengarkan baik-baik, karena yang akan saya sampaikan ini adalah fakta resmi dari Taspen, bukan kabar dari grup WhatsApp, bukan dari mulut ke mulut, dan bukan dari akun media sosial yang tidak jelas. Ini langsung dari sumber yang sah. Breaking news pertama, Taspen pada tanggal 10 Mei 2026 yang lalu mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas bahwa hingga saat ini belum ada pencairan rapel untuk gaji pensiunan tahun 2026. Saya ulang, belum ada. Pernyataan ini menyasar unggahan viral yang menyebar di berbagai platform media sosial yang menunjukkan jadwal dan nominal rapel. Taspen dengan tegas menyatakan bahwa semua informasi tentang rapel yang beredar adalah tidak benar. Bapak Ibu, ini bukan main-main. Ini pernyataan resmi yang dikeluarkan melalui kanal resmi Taspen dan siaran pers mereka. Artinya, semua yang Bapak Ibu baca di grup WhatsApp tentang rapel yang katanya cair tanggal 15 Mei, tanggal 20 Mei, atau tanggal berapapun di bulan Mei ini, semuanya hoax. Semuanya informasi palsu yang tidak memiliki dasar hukum. Sekarang mungkin Bapak Ibu bertanya, lalu bagaimana dengan video yang viral itu? Video yang menampilkan screenshot seolah-olah ada notifikasi transfer rapel masuk ke rekening. Bapak Ibu harus tahu, di era digital sekarang ini, membuat screenshot palsu itu sangat mudah. Ada aplikasi yang bisa bikin tampilan rekening palsu dalam hitungan menit. Ada juga orang-orang tidak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan informasi palsu ini untuk berbagai tujuan. Ada yang untuk dapat viewers di media sosial, ada yang memang sengaja ingin membuat pensiunan gelisah, dan yang paling berbahaya, ada yang menggunakan ini sebagai modus penipuan. Mereka akan menghubungi pensiunan dengan dalih membantu mempercepat pencairan rapel, lalu meminta data pribadi atau bahkan transfer sejumlah uang. Jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah memberikan data pribadi atau transfer uang kepada siapapun yang mengatasnamakan Taspen atau pemerintah. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah berarti rapel tidak akan pernah ada? Bapak Ibu, saya harus jujur menjawab ini. Sampai hari ini, 17 Mei 2026, tidak ada regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur tentang rapel gaji pensiunan. Gaji pensiunan saat ini masih mengikuti peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024. Artinya, besaran yang Bapak Ibu terima setiap bulan adalah sama dengan yang sudah berjalan sejak awal tahun 2024. Tidak ada kenaikan di tahun 2025, tidak ada kenaikan di tahun 2026 sampai saat ini. Dan kalau tidak ada kenaikan, maka tidak akan ada rapel. Karena rapel itu adalah selisih antara gaji lama dengan gaji baru. Kalau gaji tidak naik, maka tidak ada selisih yang perlu dibayarkan. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti harapan untuk kenaikan gaji pensiun sudah tertutup selamanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa pada awal bulan ini menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi kondisi ekonomi pada triwulan kedua tahun 2026. Kita sekarang sudah pertengahan Mei, artinya kita sedang berada di tengah-tengah triwulan kedua. Pak Purbaya sendiri pernah mengatakan, saya masih tunggu 1 triwulan lagi untuk melihat ekonomi kita. Artinya, keputusan tentang kenaikan gaji pensiunan kemungkinan besar akan diambil setelah evaluasi triwulan kedua ini selesai. Bisa jadi di bulan Juni, Juli, atau paling lambat Agustus 2026 akan ada pengumuman resmi. Tapi sekali lagi, ini masih kemungkinan, belum ada kepastian.
Yang pasti, kita harus terus memantau pengumuman resmi dari pemerintah dan Taspen. Yang membuat situasi ini semakin menyakitkan adalah sementara kita para pensiunan menunggu kepastian soal kenaikan gaji, biaya hidup terus naik, harga beras naik, harga sayur naik, biaya listrik naik, tarif transportasi naik, sementara gaji pensiun kita stagnan di tempat. Saya mengerti perasaan frustasi Bapak Ibu semua. Puluhan tahun mengabdi untuk negara, tapi di masa pensiun justru harus berjuang dengan inflasi yang terus merangkak naik. Tapi kita juga harus memahami bahwa keputusan kenaikan gaji pensiunan ini bukan keputusan yang mudah. Ini menyangkut anggaran negara yang sangat besar. Ada jutaan pensiunan PNS, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Kalau misalnya pemerintah memberikan kenaikan 12% seperti yang ramai dibicarakan, itu berarti ada tambahan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya. Pemerintah harus memastikan bahwa kondisi ekonomi negara cukup stabil untuk menampung beban anggaran tersebut. Sekarang kita beralih ke kabar baik, dan ini adalah kabar yang pasti, bukan spekulasi lagi. Gaji ke-13 untuk pensiunan tahun 2026 dipastikan cair di bulan Juni. Ini sudah ada payung hukumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 3 Maret 2026. Dalam pasal 15 ayat 1 disebutkan dengan jelas dan tegas. Gaji ke-13 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026. Bapak Ibu, ini adalah kepastian hukum. Gaji ke-13 pasti cair. Waktunya adalah bulan Juni. Kita sekarang pertengahan Mei, berarti tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki bulan Juni. Ini adalah kabar yang sangat baik yang harus kita syukuri bersama. Tapi ada hal yang sangat penting yang harus Bapak Ibu ketahui. Sampai hari ini, 17 Mei 2026, Taspen masih menunggu terbitnya regulasi peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pembayaran gaji ke-13 tahun 2026. Kok bisa begitu? Bukankah PP nomor 9 tahun 2026 sudah terbit? Ya, PP-nya sudah terbit. Tapi masih ada regulasi teknis pelaksanaan yang harus diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Regulasi teknis inilah yang akan mengatur detail-detail seperti tanggal pasti pencairan, mekanisme pencairan, dan hal-hal teknis lainnya. Nah, regulasi teknis inilah yang sampai hari ini masih ditunggu oleh Taspen. Taspen sendiri melalui akun Instagram resminya pada tanggal 13 Mei yang lalu menyatakan, saat ini PT Taspen Persero masih menunggu terbitnya regulasi peraturan pemerintah sebagai dasar hukum pembayaran gaji ke-13 tahun 2026. Jadi apa artinya ini untuk Bapak Ibu? Artinya, meskipun pencairan gaji ke-13 pasti akan dilakukan di bulan Juni, tapi tanggal pastinya belum bisa dipastikan. Kemungkinan besar akan mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya. Kalau kita lihat data tahun lalu, gaji ke-13 pensiunan dicairkan pada tanggal 2 Juni 2025. Kenapa bukan tanggal 1 Juni? Karena tanggal 1 Juni tahun lalu bertepatan dengan hari Minggu dan juga peringatan Hari Lahir Pancasila yang merupakan hari libur nasional. Maka dari itu, pencairan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk tahun ini, kita perlu mengecek kalender. Tanggal 1 Juni 2026 jatuh pada hari apa? Kalau jatuh pada hari kerja, kemungkinan besar pencairan akan dilakukan pada tanggal tersebut. Kalau jatuh pada hari libur, maka akan digeser ke hari kerja berikutnya. Yang juga penting untuk Bapak Ibu ketahui adalah, pencairan gaji ke-13 ini kemungkinan besar akan dilakukan secara bertahap. Tidak semua pensiunan akan menerima di tanggal yang sama. Ini tergantung pada kesiapan sistem perbankan masing-masing, kesiapan data di instansi terkait, dan juga tergantung pada proses validasi data pensiunan. Jadi jangan panik kalau ternyata Bapak Ibu melihat tetangga sudah menerima gaji ke-13 di tanggal 2 Juni misalnya, tapi Bapak Ibu baru menerima tanggal 5 atau 6 Juni. Ini adalah hal yang normal dalam proses pencairan bertahap. Yang penting, pastikan bahwa semua data Bapak Ibu sudah lengkap dan terupdate di sistem Taspen. Sekarang saya akan sampaikan hal yang paling penting dalam video ini. Ini adalah informasi yang bisa membuat pencairan gaji ke-13 Bapak Ibu gagal total kalau tidak dilakukan. Siap? Catat baik-baik. Autentikasi data melalui aplikasi andal by Taspen. Bapak Ibu, ini bukan opsional, ini bukan pilihan. Ini adalah syarat wajib. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan autentikasi, sistem Taspen akan menganggap akun tersebut belum terverifikasi. Dan kalau belum terverifikasi, pencairan tidak akan dilakukan. Dana akan tertahan sampai proses autentikasi selesai. Bayangkan, gaji ke-13 sudah cair untuk pensiunan lain pada awal Juni. Tapi Bapak Ibu harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu hanya karena belum melakukan autentikasi. Apa itu autentikasi?
Autentikasi adalah proses verifikasi untuk memastikan bahwa pensiunan masih hidup dan berhak menerima pembayaran. Ini adalah prosedur standar yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dana pensiun. Prosesnya sangat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Bapak Ibu hanya perlu melakukan foto selfie atau pengambilan gambar wajah melalui aplikasi Andal by Taspen. Sistem akan secara otomatis mencocokkan wajah Bapak Ibu dengan data yang ada di database Taspen. Prosesnya hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tapi kalau tidak dilakukan, konsekuensinya sangat serius. Bagaimana cara melakukan autentikasi? Pertama, unduh aplikasi Andal by Taspen melalui Play Store untuk pengguna Android atau App Store untuk pengguna iPhone. Ketik Andal by Taspen di kolom pencarian, lalu install aplikasinya. Setelah aplikasi terinstal, buka aplikasinya. Yang menarik dari aplikasi ini adalah Bapak Ibu tidak perlu login atau memasukkan password. Cukup buka aplikasinya, lalu akan muncul pilihan untuk melakukan autentikasi. Pilih menu autentikasi, lalu ikuti panduan yang muncul di layar. Biasanya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengambil foto wajah atau foto selfie. Pastikan pencahayaan cukup, wajah terlihat jelas, dan tidak ada yang menutupi wajah seperti masker atau kacamata hitam. Setelah foto diambil, sistem akan melakukan proses verifikasi. Tunggu beberapa saat sampai muncul notifikasi bahwa autentikasi berhasil. Bapak Ibu, saya mendapat informasi dari beberapa pensiunan yang bulan lalu tidak melakukan autentikasi. Hasilnya, gaji pensiun bulanan mereka tertunda sampai 1 minggu. Mereka harus bolak-balik ke kantor Taspen untuk menyelesaikan masalah ini. Prosesnya ribet, menghabiskan waktu, dan yang paling menyakitkan, keterlambatan pencairan ini membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan bulanan. Bayangkan kalau ini terjadi untuk pencairan gaji ke-13 nanti. Gaji ke-13 itu biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak, untuk biaya sekolah cucu, untuk biaya pengobatan, atau untuk kebutuhan lainnya. Kalau tertunda karena masalah autentikasi, bisa sangat merepotkan. Saya tahu bahwa tidak semua pensiunan familiar dengan teknologi smartphone. Tidak semua paham cara download aplikasi atau cara menggunakan fitur kamera. Kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan, ada beberapa solusi. Pertama, minta bantuan anak atau cucu. Generasi muda biasanya sangat paham dengan teknologi ini. Mereka bisa membantu proses download aplikasi dan melakukan autentikasi. Kedua, kalau memang tidak memiliki smartphone atau benar-benar tidak bisa mengoperasikannya, Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor cabang Taspen terdekat. Di sana ada petugas yang siap membantu proses autentikasi. Tapi ingat, kalau memilih opsi datang ke kantor Taspen, lebih baik lakukan sekarang juga. Jangan tunggu sampai akhir Mei atau awal Juni, karena pasti akan ramai dan Bapak Ibu harus mengantri lama. Sekarang saya ingin membahas tentang dampak psikologis dari penyebaran informasi palsu tentang rapel ini. Bapak Ibu, informasi yang tidak benar ini bukan hanya sekedar kabar bohong. Ini memiliki dampak nyata terhadap kehidupan pensiunan. Bayangkan, Bapak Ibu membaca di grup WhatsApp bahwa rapel senilai 5 juta atau 10 juta akan cair tanggal 20 Mei. Apa yang terjadi? Bapak Ibu mulai merencanakan penggunaan uang tersebut. Mungkin berencana untuk bayar hutang, mungkin berencana untuk berobat, mungkin berencana untuk bantu anak yang sedang kesulitan. Lalu tanggal 20 Mei tiba, ternyata tidak ada uang yang masuk. Kecewa? Pasti. Frustasi? Sangat. Merasa dibohongi? Tentu saja. Yang lebih parah lagi, ada pensiunan yang sampai berani berhutang atau menunda pembayaran kebutuhan penting karena mengandalkan rapel yang katanya akan cair. Mereka berpikir, ya sudahlah, hutang dulu, nanti kalau rapel cair, langsung bayar. Atau pengobatan ditunda dulu, tunggu rapel cair baru ke dokter. Lalu ternyata rapel tidak ada. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa berbahayanya situasi ini. Inilah kenapa Taspen sangat keras dalam memberikan klarifikasi. Inilah kenapa saya membuat video ini. Karena informasi yang salah bisa berakibat fatal bagi kehidupan pensiunan. Lalu siapa yang menyebarkan informasi palsu ini? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, ada orang-orang yang memang sengaja membuat konten palsu untuk mendapatkan viewers atau likes di media sosial. Mereka tidak peduli apakah informasinya benar atau tidak. Yang penting videonya viral dan dapat banyak penonton. Kedua, ada pihak-pihak yang menggunakan isu ini untuk modus penipuan. Mereka akan menghubungi pensiunan dengan dalih membantu mempercepat pencairan rapel, lalu meminta sejumlah uang untuk biaya administrasi atau biaya percepatan proses. Ini adalah penipuan murni. Taspen tidak pernah meminta biaya untuk proses pencairan dana apapun. Semua proses pencairan gaji pensiun dan gaji ke-13 dilakukan gratis tanpa biaya sepeser pun. Ketiga, ada juga yang menyebarkan informasi ini karena ketidaktahuan. Mereka mendapat informasi dari grup WhatsApp, tidak mengecek kebenarannya, lalu langsung forward ke grup lain. Meskipun niatnya baik, tapi akibatnya sama berbahayanya. Bapak Ibu, saya ingin memberikan panduan sederhana bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan yang palsu. Pertama, cek sumbernya.
Apakah informasi ini berasal dari website resmi Taspen di taspen.co.id? Apakah berasal dari akun media sosial resmi Taspen yang terverifikasi? Atau apakah berasal dari pengumuman resmi pemerintah? Kalau tidak, maka patut dicurigai. Kedua, cek isinya. Apakah informasi ini menyebutkan dasar hukum yang jelas? Apakah ada nomor peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang disebutkan? Kalau hanya berisi angka nominal dan tanggal tanpa dasar hukum, itu adalah tanda informasi palsu. Ketiga, cek konteksnya. Apakah informasi ini masuk akal? Misalnya, kalau ada informasi yang mengatakan rapel cair senilai 50 juta per pensiunan, apakah itu masuk akal? Tentu tidak. Keempat, jangan langsung percaya dan forward. Kalau Bapak Ibu menerima informasi yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan, jangan langsung dipercaya. Cek dulu kebenarannya di sumber resmi. Sekarang saya ingin membahas tentang besaran gaji ke-13 yang akan Bapak Ibu terima nanti di bulan Juni. Dalam pasal 11 PP nomor 9 tahun 2026 disebutkan dengan jelas bahwa besaran gaji ke-13 untuk pensiunan adalah sebesar pensiun yang diterima selama 1 bulan penuh. Artinya sangat sederhana. Kalau gaji pensiun bulanan Bapak Ibu adalah 2 juta rupiah, maka gaji ke-13-nya juga 2 juta rupiah. Kalau gaji pensiun bulanan 3,5 juta, maka gaji ke-13-nya juga 3,5 juta. Tidak ada pengurangan kecuali pajak, dan kabar baiknya, pajak untuk gaji ke-13 ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi yang masuk ke rekening Bapak Ibu adalah jumlah bersih sepenuhnya. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, saya akan sebutkan kisaran gaji ke-13 berdasarkan golongan. Ini mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024 yang masih berlaku hingga saat ini. Untuk pensiunan golongan 1, gaji ke-13 berkisar antara 1,7 juta sampai 2,2 juta rupiah. Untuk golongan 2, berkisar antara 1,7 juta sampai 3,2 juta rupiah. Untuk golongan 3, berkisar antara 1,7 juta sampai 4 juta rupiah. Dan untuk golongan 4 yang merupakan golongan tertinggi, berkisar antara 1,7 juta sampai hampir 5 juta rupiah. Ini adalah estimasi kasar. Nominal pasti yang akan Bapak Ibu terima bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada komponen tunjangan yang melekat. Komponen apa saja yang termasuk dalam gaji ke-13 untuk pensiunan? Ada 3 komponen utama. Pertama, pensiun pokok. Ini adalah komponen terbesar. Kedua, tunjangan keluarga. Kalau Bapak Ibu masih memiliki istri atau suami yang terdaftar sebagai tanggungan, maka ada tambahan tunjangan keluarga. Ketiga, tunjangan pangan. Tunjangan pangan diberikan untuk maksimal 4 jiwa dalam satu kartu keluarga, yaitu pensiunan, pasangan, dan maksimal 2 anak yang masih terdaftar sebagai tanggungan. Besarnya sekitar Rp72.000 per orang per bulan berdasarkan harga beras pemerintah. Ketiga komponen inilah yang dijumlahkan untuk menentukan besaran gaji ke-13 yang akan Bapak Ibu terima. Sekarang pertanyaan yang juga sering ditanyakan, kemana saja dana gaji ke-13 ini bisa dicairkan? Bapak Ibu tidak hanya bisa mengambil melalui rekening bank. Ada beberapa pilihan yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan pensiunan. Pilihan pertama tentu saja melalui transfer rekening bank seperti BNI, BRI, Mandiri, BCA, atau bank lainnya yang terdaftar di Taspen. Dana akan otomatis masuk ke rekening pada tanggal pencairan. Pilihan kedua adalah melalui kantor pos. Bapak Ibu bisa datang ke kantor pos terdekat dengan membawa KTP dan kartu identitas pensiunan untuk mencairkan dana. Pilihan ketiga, dan ini yang menarik, Bapak Ibu juga bisa mencairkan dana melalui minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Caranya dengan menunjukkan KTP dan kode transaksi dari aplikasi PosPay. Pilihan keempat, bagi pensiunan yang sedang sakit atau memiliki keterbatasan mobilitas, tersedia layanan antar langsung ke rumah oleh petugas pos Indonesia. Bapak Ibu, izinkan saya berbicara dari hati ke hati sebentar. Saya tahu bahwa situasi ekonomi saat ini tidak mudah untuk para pensiunan. Gaji pensiun yang tidak naik sementara biaya hidup terus meningkat, itu adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi setiap hari. Ketidakpastian tentang apakah akan ada kenaikan gaji atau tidak, itu menambah beban mental. Lalu ditambah lagi dengan informasi-informasi palsu yang beredar, yang membuat harapan naik turun seperti roller coaster. Saya sangat memahami perasaan frustrasi dan kekecewaan yang Bapak Ibu rasakan. Puluhan tahun mengabdi untuk negara ini, tapi di masa pensiun justru harus berjuang keras untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini tidak adil. Saya setuju bahwa ini tidak adil, tapi di tengah situasi yang tidak mudah ini, ada hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Pertama, alhamdulillah, pencairan gaji pensiun rutin selalu tepat waktu setiap bulan. Tidak ada penundaan, tidak ada masalah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kesejahteraan para pensiunan. Kedua, gaji ke-13 tahun ini sudah pasti akan cair di bulan Juni. Ini adalah tambahan penghasilan yang sangat berarti.
Ketiga, pemerintah masih melakukan evaluasi untuk kemungkinan kenaikan gaji pensiunan. Belum ada keputusan pasti, tapi setidaknya pintu untuk kenaikan gaji belum ditutup selamanya. Kita masih punya harapan. Yang penting sekarang adalah mari kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol kapan pemerintah akan memutuskan untuk menaikkan gaji pensiun, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita mengelola informasi yang kita terima. Jangan mudah percaya dengan kabar yang beredar di grup WhatsApp. Selalu cek ke sumber resmi. Kita juga bisa mengontrol persiapan kita untuk pencairan gaji ke-13 nanti. Pastikan autentikasi sudah dilakukan. Pastikan rekening bank dalam kondisi aktif. Pastikan semua data di Taspen sudah terupdate. Ini adalah hal-hal kecil tapi sangat penting untuk memastikan pencairan berjalan lancar. Saya juga ingin mengingatkan tentang pengelolaan keuangan. Gaji ke-13 yang akan cair bulan Juni nanti adalah rezeki yang harus disyukuri dan dikelola dengan bijak. Jangan sampai habis dalam waktu singkat tanpa memberikan manfaat jangka panjang. Prioritaskan untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Kalau ada hutang yang mendesak, bayarlah. Kalau ada kebutuhan kesehatan yang tertunda, gunakan untuk berobat. Kalau cucu atau anak butuh biaya sekolah untuk tahun ajaran baru, sisihkan untuk itu. Dan kalau masih ada sisa, sisihkan sedikit untuk tabungan darurat. Kita tidak pernah tahu kapan akan ada kebutuhan mendesak di masa depan. Tabungan darurat ini akan sangat berguna. Sekarang saya ingin membahas tentang cara mengecek apakah gaji ke-13 sudah masuk ke rekening nanti di bulan Juni. Jangan hanya mengandalkan SMS notifikasi dari bank. Kadang-kadang SMS bisa terlambat atau bahkan tidak masuk sama sekali. Cara paling akurat adalah dengan mengecek langsung melalui aplikasi mobile banking. Buka aplikasi mobile banking Bank Bapak Ibu, login, lalu cek mutasi rekening. Lihat transaksi masuk yang terbaru. Kalau ada transaksi dengan keterangan gaji 13 Taspen atau pembayaran gaji 13 dengan nominal sesuai dengan gaji pensiun bulanan Bapak Ibu, berarti gaji ke-13 sudah masuk. Cara kedua adalah dengan datang ke mesin ATM, lakukan pengecekan saldo, lalu cetak mutasi rekening untuk memastikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah hampir di akhir video ini. Tapi sebelum saya tutup, ada beberapa poin penting yang harus saya tekankan sekali lagi. Pertama, tidak ada rapel gaji pensiunan yang cair di bulan Mei 2026 ini. Semua informasi tentang rapel yang beredar adalah hoax. Jangan percaya, jangan sebarkan. Kedua, gaji ke-13 pasti cair di bulan Juni 2026 berdasarkan PP nomor 9 tahun 2026. Tanggal pastinya masih menunggu regulasi teknis dari Kementerian Keuangan, tapi kemungkinan besar awal Juni. Ketiga, besaran gaji ke-13 sama dengan gaji pensiun bulanan yang selama ini diterima. Keempat, wajib lakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen sebelum akhir Mei 2026. Kalau tidak melakukan autentikasi, pencairan bisa gagal atau tertunda. Kelima, selalu waspada terhadap penipuan. Jangan pernah memberikan data pribadi atau transfer uang kepada siapapun yang mengaku bisa membantu mempercepat pencairan. Untuk kenaikan gaji pensiun, hingga hari ini 17 Mei 2026, belum ada keputusan resmi dari pemerintah. Kita masih harus menunggu hasil evaluasi triwulan kedua yang sedang berlangsung. Kemungkinan akan ada pengumuman di bulan-bulan mendatang. Kita harus tetap optimis, tapi juga realistis. Optimis bahwa pemerintah akan mempertimbangkan kesejahteraan pensiunan, tapi juga realistis bahwa keputusan ini harus mempertimbangkan banyak faktor, termasuk kondisi ekonomi negara. Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi yang saya sampaikan hari ini bermanfaat dan bisa menjawab kebingungan yang selama ini Bapak Ibu rasakan. Kalau video ini membantu, tolong berikan like dan subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update penting berikutnya. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, silahkan tulis di kolom komentar. Share video ini ke keluarga dan teman-teman pensiunan lainnya. Informasi yang benar harus tersebar lebih luas daripada informasi palsu. Mari kita saling membantu memerangi penyebaran hoax dengan menyebarkan informasi yang benar. Ingat, autentikasi harus dilakukan sebelum akhir Mei ini. Jangan tunda lagi. Lakukan sekarang juga agar pencairan gaji ke-13 Juni nanti berjalan lancar tanpa hambatan. Dan selalu ingat, informasi resmi hanya dari website taspen.co.id dan media sosial resmi Taspen yang terverifikasi. Jangan percaya informasi dari sumber yang tidak jelas. Saya doakan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, rezeki yang cukup dan ketenangan hati. Semoga gaji ke-13 Juni nanti cair tepat waktu dan bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya dengan update terbaru seputar dunia pensiunan. Tetap semangat, tetap sehat, tetap waspada, dan tetap bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.